Kobaran api dengan cepat membakar habis rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk Jalan Sawah Lio, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian bangunan di lantai 2. Menurut Ketua RW setempat, api pertama kali terlihat oleh warga dari lantai 2 rumah hingga akhirnya membesar dan menghanguskan seluruh bagian di lantai 2. Tidur, ada yang saya tahu ada kebakaran, saya bangun ada kebakaran. Saya cek rumah Pak Edi, RT 7, RW 6. Tadi awal kebakaran saya belum tahu awalnya. Hanya itu aja. Nah. Dari lantai berapa api? Saya lantai atas sebenarnya. Lantai 2? Lantai 2 yang pertama, informasi dari masyarakat, lantai 2. Petugas pemadam kebakaran sektor Tambora dengan dibantu warga berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Setelah menerjunkan 10 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran juga melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry pakaian di Jalan Kebon Pala 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Api yang membesar juga sempat menyambar ke satu bangunan lainnya yang dijadikan beberapa petak kamar kontrakan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari ledakan tabung gas yang digunakan untuk usaha laundry. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh isi ruko yang dijadikan rumah makan dan bengkel motor di Jalan Tenggiri, Rawamangun, Jakarta Timur. Akibatnya suara ledakan beberapa kali terdengar dari dalam ruko. Kejadian berawal saat pemilik rumah makan sedang masak dan terdapat kebocoran pada kompor gas. Api yang berasal dari kebocoran gas itu lalu menyebar ke seluruh bagian ruko. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 12 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Yang terbakar di belakang terminal Rawamangun ini merupakan satu lapok dan satu bengkel. Tadi untuk keterangan saksi mata, untuk yang terbakar berawal dari lapok saat karyawan sedang menyalakan kompor, tiba-tiba terjadi letupan di kompor tersebut sehingga ada suatu penyalahan dan membakar sekitar daripada lapok itu dan menyambar bengkel motornya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun salah satu penghuni rumah makan mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan kita awali pemirsa informasi pada pagi hari ini. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Dakota, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat Selasa malam. Api yang cepat membesar membuat belasan rumah petak ludes terbakar pemirsa hanya dalam waktu singkat. Api berkobar hebat di permukiman padat penduduk Jalan Dakota, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat Selasa malam. Kencangnya tiupan angin serta kondisi bangunan semi permanen membuat api cepat membesar hingga menyambar ke sejumlah rumah warga lainnya. Besarnya kobaran api membuat korban kebakaran tak berdaya hingga tak mampu menyelamatkan harta benda mereka. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sayangnya, kondisi aliran listrik yang masih menyala sempat menyulitkan upaya pemadaman. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah semi permanen. Itu katanya dari atas, tapi nggak tahu juga dari mana, kita nggak tahu. Rumah saya nggak ada yang ke bawah, habis semua. Rumah Bapak habis kebakar semua? Itu sebelah tuh habis, nggak ada baju yang ke bawah, baju di badan doang. Awalnya berarti dari rumah tetangga ya Pak? Rumah tetangga. Dari lantai bawah atau apa Pak? Katanya lantai atas, tapi saya juga nggak jelas ya. Selang 1 jam, 20 unit mobil damkar yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun belasan rumah petak ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, gudang toko peralatan listrik di Jember, Jawa Timur terbakar. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kobaran api dengan cepat membakar toko alat-alat listrik di Jalan Kenangan, Jember, Jawa Timur. Kencangnya angin membuat api terus membesar dan merembet ke lantai 2. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan petugas yang datang ke lokasi langsung berjibaku padamkan api. Selama 2 jam api belum berhasil dipadamkan karena sulitnya sumber air menghambat proses pemadaman. Satu ruko lantai 2 takutnya merembet ke pemukiman belakang. Terus ini yang 3 kok terbakar juga? Apa 3 atau 1? Sementara ini masih 2. Ini masih diselidiki apa menambah yang terbakar apa masih di sebelahnya apa belum? Nanti kita masih selidiki dulu sementara. Ada berapa armada yang dikerahkan ini, Pak? Kita mengerahkan 3. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar reka adegan peristiwa tewasnya Dini Sera Afrianti, gadis asal Sukabumi, Jawa Barat oleh kekasihnya, Gregorius Ronald Tanur. Reka adegan digelar di tempat hiburan Black Hole KTV serta halaman parkir basement mall Landmark Surabaya. Reka adegan dilakukan untuk menegaskan kronologi peristiwa pembunuhan. Digelar selama hampir 4 jam dengan total 41 reka adegan baik di lokasi tempat hiburan hingga parkir basement. Dari hasil reka adegan diketahui tersangka telah melakukan penganiayaan sejak dari lift pasca keluar dari lokasi hiburan malam hingga menuju basement di mana korban terlindas mobil tersangka. Banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendari mobil hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Sementara itu, kuasa hukum korban mengatakan sudah melihat semua adegan yang diperagakan tersangka. Meski tadi juga sempat dikatakan ada fakta baru, pihak korban akan menunggu hasil rekonstruksi selesai. Cuma yang jelas tadi saya mengikuti dari awal rekonstruksi sampai sekarang yang di sini itu sudah sesuai dengan apa yang telah kami terima dan diuji sesuai dengan apa yang telah kami terima. Ada fakta baru nggak tadi? Ada fakta baru yang ditemukan nggak tadi? Kalau untuk hasilnya itu nanti kita menunggu dari pihak Polrestabes Surabaya untuk menentukan. Setelah 4 jam proses rekonstruksi di tempat hiburan malam, dilanjutkan rekonstruksi di apartemen tersangka di mana korban dalam keadaan tak berdaya dimasukkan ke dalam bagasi dan dibawa ke apartemen tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kematian Dini Sera Afrianti yang diduga tewas dianiaya oleh kekasihnya di tempat hiburan malam di Surabaya mengejutkan keluarga. Keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Suasana duka masih dirasakan keluarga Dini Sera Afrianti di Kampung Gunung Guruh Girang, Sukabumi, Jawa Barat. Kematian korban secara tragis membuat keluarga syok karena tidak menyangka jika anaknya jadi korban penganiayaan kekasih hingga tewas. Menurut ibu korban, Dini tidak pernah memberi kabar selama bertahun-tahun. Namun, sehari sebelum meninggal, korban sempat menghubungi keluarga ingin pulang kampung menemui anaknya yang sejak lahir tidak pernah ia temui. Korban juga tidak pernah bercerita dianiaya oleh tersangka. Keluarga berharap tersangka dihukum seberat-beratnya. Ya itu yang kalau saya pengen dihukum seberat-beratnya gitu. Pengen. Nggak pernah cerita dia disiksa atau bagaimana, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah, Bu? Nggak pernah siksa apa nggak pernah sama sekali. Kami akan tetap mengawal semaksimal mungkin, tim kami akan mengawal agar pelaku ini mendapatkan ganjaran yang setimpal. Artinya apa? Di sini kita melaporkan terkait dugaan penganiayaan berat dan atau pembunuhan. Harapan kami pasal yang dikenakan kepada pelaku ini adalah pembunuhan 338. Saat ini pelaku telah ditetapkan tersangka oleh polisi. Korban pun telah dimakamkan di tempat pemakaman umum tidak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur menganiaya kekasihnya secara sadis hingga tewas usai berpesta miras di sebuah klub malam di Surabaya, Jawa Timur. Imbas kasus itu, ayah tersangka yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa dinonaktifkan dari keanggotaannya di DPR RI. Tersangka Gregorius Ronald Tanur hanya bisa tertunduk lesu saat diringkus polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur. Tersangka menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti, secara sadis hingga tewas. Padahal keduanya baru menjalin asmara selama 5 bulan. Peristiwa bermula saat tersangka dan korban mengunjungi klub malam di sebuah mal bersama rekan-rekan tersangka lainnya. Mereka berkaraoke sambil minum minuman keras. Usai berkaraoke, tersangka dan korban cekcok. Di dalam lift, tersangka mulai menganiaya korban menggunakan botol miras hingga korban tersungkur. Tak sampai di situ, tersangka melindas sebagian tubuh korban di parkiran mal menggunakan mobil tersangka. Kemudian tersangka membawa korban yang sudah lemas ke apartemen tersangka. Melihat korban tak sadarkan diri, tersangka membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Berdasarkan fakta yang ada, penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis perkara, serta didukungnya alat bukti yang disimpulkan melalui mekanisme gelar perkara, bahwa ditemukan dugaan peristiwa tindak pidana, maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Imbas kasus ini, ayah tersangka menjadi sorotan. Pasalnya ayah tersangka merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Edward Tanur. PKB akhirnya menonaktifkan Edward Tanur dari keanggotaannya di Komisi 4 DPR RI. PKB mengaku berpihak kepada korban dan meminta Edward fokus menghadapi kasus hukum anaknya. Kami dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini. Karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Karena itu kemudian kami mengambil kebijakan saudara Edward Tanur yang kebetulan menjadi anggota FPKB DPR RI, dia juga bukan pengurus DPW, tapi sebagai anggota fraksi, kita cabut dirinya dari komisi di mana dia bertugas agar dia berkonsentrasi menyelesaikan persoalan anaknya ini dan mematuhi seluruh aturan main, seluruh peraturan perundang-undangan terkait ini. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan kelalaian yang termaktub dalam KUHP. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Namun kuasa hukum korban berharap tersangka bisa dijerat dengan pasal pembunuhan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK terus melakukan penelusuran dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan yang terbaru, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono datang memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi. KPK memanggil sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah meminta keterangan dari Kasdi Subagiono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Ia datang ke KPK hari ini dan menjalani pemeriksaan secara langsung. Pemanggilan saksi ini untuk melengkapi barang bukti setelah sebelumnya KPK mendalami sejumlah dokumen yang disita saat penggeledahan di rumah dinas Mentan dan juga kantor Kementerian Pertanian.
Sebelumnya KPK telah memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga beberapa orang lainnya untuk dimintai keterangan demi mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Ismalia Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus korupsi di Kementerian Pertanian menjadi perhatian publik setelah rumah dinas dan kantor Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digeledah KPK. Bahkan ada dugaan perusakan sejumlah dokumen. Sebelumnya, Mentan Syahrul Limpo pernah diperiksa KPK pada Juni lalu. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mencuat setelah KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian pada 28 September lalu dan kantor Kementerian Pertanian sehari setelahnya untuk mengungkap dugaan korupsi. KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, bukti elektronik, 12 senjata api yang telah diserahkan ke Direktorat Intelkam, dan uang tunai puluhan miliar dalam rupiah dan mata uang asing. KPK juga tengah menyelidiki adanya dugaan perintangan dalam proses pengumpulan barang bukti karena ada dugaan sejumlah dokumen dirusak. Apa yang ditemukan dan diamankan dalam proses penggeledahan tersebut antara lain uang dalam bentuk uang cash, ya, rupiah dan mata uang asing, kemudian bukti elektronik dan juga dokumen lainnya terkait dengan perkara ini. Seperti biasa, tentu berikutnya dilakukan analisis, kemudian disita sebagai termasuk juga dugaan senjata api yang sudah diserahkan pada Direktorat Intelkam di Polda Metro Jaya. Tentu kan berikutnya kami mengagendakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dikonfirmasi, gitu ya, naik penyidikan, termasuk penggeledahan di tempat lain. Juga telah kami temukan beberapa banyak dokumen terkait dengan perkara ini, begitu ya. Tapi sekali lagi, apapun perbuatannya yang itu sengaja untuk merintangi proses penyidikan itu dapat dihukum. Sebelumnya pada 14 Juni 2023, KPK umumkan membuka penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Bahkan pada 19 Juni, KPK memanggil Mentan untuk dimintai keterangan dan diperiksa selama 3 jam. Belakangan KPK menetapkan 3 pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang. Pemirsa, mantan Direktur Utama PT Garuda, Emir Syah Sattar, mengajukan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Eksepsi disampaikan setelah sempat tertunda pada sidang sebelumnya. Eksepsi atau nota keberatan mantan Direktur Utama PT Garuda disampaikan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Eksepsi yang sedianya disampaikan pada awal Oktober lalu sempat tertunda setelah sidang dakwaan pada 18 September 2023. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Emir Syah Sattar menyatakan keberatan menyebut hasil audit yang menjadi dasar dakwaan kliennya telah dibuat melawan hukum dan dianggap menyesatkan. Kuasa hukum Emir Syah juga meminta majelis menggali fakta-fakta dalam dakwaan. Nah, menjadi pertanyaan kami, kenapa diulang saat ini? Kenapa hal yang sama diulang sampai 2 kali? Jadi kami berharap supaya kiranya majelis hakim berkenan untuk membandingkan kedua dakwaan ini dengan seksama. Seekor sapi milik seorang warga di Kebumen, Jawa Tengah terperosok ke dalam sumur sedalam 5 meter. Proses evakuasi sapi tersebut pun berlangsung secara dramatis. Seperti inilah proses penyelamatan sapi milik wajib warga desa Jogomertan, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah. Sapi tersebut tercebur ke dalam sumur sedalam 5 meter, diduga lantaran kehausan.
Kejadian sendiri terjadi sekitar pukul 13.30 siang. Sang pemilik sempat kaget ketika melihat ke dalam kandang, sapi miliknya tidak berada di tempat. Setelah dicari bersama dengan warga lainnya, sapi tersebut ternyata sudah berada di dalam sumur. Warga dan tim damkar Petanahan akhirnya berupaya mengevakuasi sapi tersebut. Evakuasi berlangsung cukup dramatis karena menggunakan peralatan sederhana dan sapi sudah dalam kondisi lemas. Kami mempersiapkan peralatan yang sebisa mungkin, yang seadanya dari sini, terus ya bareng-bareng lah. Kami menggunakan teknik pengecoran, jadi yang pertama sumur kita tambah dengan air, jadi ketinggian bisa menjadi 2 meter dari sebelumnya, dan kita kurang lebih memerlukan waktu sekitar 45 menit. Setelah berjuang hampir 1 jam, akhirnya tim damkar dan warga berhasil mengevakuasi sapi tersebut. Kemudian sapi yang terluka dan dalam kondisi lemas langsung diberikan pengobatan oleh pemilik. Kebumen, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan.